Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Kita melanjutkan membaca apa yang dikatakan oleh muallif kemudian beliau membawakan dalil yang lain selain dari surah Az-Zumar. Beliau mengatakan wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, qul ara'aytum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min bal iyya'idudz zalimuna ba'duhum ba'dha illa ghurura. Surah Fatir ayat yang ke-40. Katakan Muhammad, ara'aitum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah, bagaimana menurut kalian sekutu-sekutu yang kalian seru selain Allah? Aruni madza khalaqu minal ard, lihatkanlah kepadaku apa yang mereka lakukan. Bisakah mereka menciptakan sesuatu yang ada di bumi? Am lahum syirkun fis samawat, atau mereka sekutu di langit? Am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min, ataukah atainahum kitaban, ataukah mereka mendapatkan kitab sehingga mereka ada di atas kebenaran darinya. Yani Allah Subhanahu wa taala bertanya seperti ini adalah untuk dalam rangka pengingkaran, ya. Jadi mereka tidak memiliki bukti-bukti apa yang mereka lakukan. Lalu bal in ya'idhu zalimuna ba'dhum ba'dha illa ghurura. Bahkan tidaklah mereka orang-orang zalim itu satu sama lain mereka menyangka kecuali dalam keadaan gurura, dalam keadaan tertipu. Yani yang mereka sembah selain Allah, ya, itu mereka tidak mampu menciptakan. Tidak mampu mereka menciptakan sesuatu pun, apa yang ada di langit, demikian pula apa yang ada di bumi. Tidak pula mereka memiliki kitab, ya, yang menjadi bukti bahwa mereka itu ada di atas kebenaran. Namun mereka saling mengira satu sama lain, di antara mereka orang-orang musyrik, ya, saling mengira di atas kebenaran. Kata Allah, bal iyya'idudz zalimuna ba'dhum ba'dha illa ghurura. Akan tetapi orang-orang zalim tidaklah mereka satu sama lain saling atau menganggap kecuali adalah hanya ghurura, hanya tipu daya, yakni bukan di atas kebenaran. Kemudian waqala ta'ala an musyriki Quraisyin, dan Allah berfirman tentang orang-orang musyrik Quraisy. Orang-orang musyrik Quraisy, kata Allah, annahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna wa yaquluna a inna latariku li alihatina li syairin majnun. Ini surah Shaffat ayat yang ke-36. Ini dalil yang menunjukkan kalau orang-orang musyrikin mereka itu menetapkan tauhid rububiyah namun mengingkari tauhid uluhiyah. Yaitu mereka apabila dikatakan kepada orang-orang musyrikin Quraisy, la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, yastakbiruna, mereka menolak sambil menyombongkan diri. Inilah yang menunjukkan bahwa arti la ilaha illallah itu bukan tauhid rububiyah, tapi tauhid uluhiyah. Karena kalau memang la ilaha illallah maknanya tauhid rububiyah, orang musyrikin tidak akan menolak, karena mereka menetapkan. Namun kenapa mereka menolak mengucap la ilaha illallah? Karena la ilaha illallah maknanya bukan rububiyah, tapi la ma'buda bihaqqin illallah, tentang ibadah. Wa yaquluna, perhatikan perkataan mereka ayat selanjutnya yang menunjukkan berarti mereka orang musyrik paham betul makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah itu mereka paham betul, sehingga mereka tidak mau mengatakan demikian, dan mereka malah mengatakan apa? Apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sembahan kita yang lain selain Allah untuk orang gila dan penyair ini? Jadi mereka mengingkari
Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Itu yang mereka ingkari. Adapun satu-satunya Allah zat yang menciptakan, mereka tidak ingkari. Maka kesimpulannya berarti la ilaha illallah artinya bukan tiada Tuhan, bukan tiada pencipta selain Allah, bukan tiada pemberi rezeki selain Allah, bukan itu maknanya. Tapi la ma'buda bihaqqin, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Sesembahan yang lain banyak namun batil. Sesembahan yang hak hanya satu, yaitu Allah. Taib. Wa qala Allah Ta'ala anhum, dan juga Allah berfirman tentang mereka orang musyrikin Quraisy di surah Shad ayat 5. Jadi antum perhatikan dua surat ini ya. Shafat ayat 35 36 dan Shad ayat 5. Ini dalil yang menunjukkan orang musyrik itu yang mereka tolak adalah tauhid uluhiyah, bukan rububiyah. Mereka tolak la ilaha illallah, mereka enggan mengucapkan la ilaha illallah karena mereka paham maknanya. La ilaha illallah artinya konsekuensinya adalah hanya menyembah Allah saja satu-satunya. Sementara mereka tidak mau begitu. Mereka harus juga menyembah selain Allah. Mereka sembah Allah, juga mereka harus menyembah selain Allah. Maka para jemaah sekalian, kalau ada orang Islam menyembah Allah namun juga dia memalingkan peribadatan kepada selain Allah, maka posisinya menjadi sama dengan Abu Jahal. Loh, kok bisa disamakan? Mungkin ada yang protes. Bukankah Abu Jahal tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah baca Quran, tidak pernah sholawat? Sementara kami ini sholawat, kami baca Quran, kami juga berzikir, kami juga puasa Ramadan, haji umroh kami. Abu Jahal tidak haji umroh. Dari dua sisi para jemaah. Sisi yang pertama dengan cara menyangkal. Sisi yang kedua dengan cara membenarkan. Menyangkal adalah siapa bilang Abu Jahal tidak sholat, siapa bilang Abu Jahal tidak umroh, tidak haji. Abu Jahal juga umroh haji sama beribadah. Abu Jahal juga sama beribadah kepada Allah. Sisi menetapkannya adalah, perhatikan jamaah, ia sama dengan Abu Jahal walaupun Abu Jahal tidak sholat, tidak puasa, tidak melakukan ibadah. Tapi kenapa orang Islam yang melakukan itu disamakan? Karena orang Islam yang melakukan itu, dia sujud kepada selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah, iman Islamnya, syahadatnya telah batal, amal ibadahnya telah hancur, amal ibadahnya telah gugur. Allah berfirman, laqad uhiya ilaika wa ila dzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jadi orang Islam yang melakukan kesyirikan syirik besar menjadi sama posisi dengan Abu Jahal. Kenapa? Karena umrohnya, hajinya, puasa Ramadannya, baca Qurannya, solawatnya gugur. Kata Allah, batal amalanmu kalau engkau berbuat syirik. Nah, kalau sudah batal amalannya, batal iman Islamnya, berarti apa bedanya dengan Abu Jahal? Menjadi sama. Sama-sama kekalnya di neraka, na'udzubillah. Maka ini syubhat, dan ini dibantah di dalam kitab Kasyfus Syubhat. Jadi kalau ada orang menyangka, loh kok bisa disamakan orang Islam yang berbuat syirik besar disamakan dengan Abu Jahal? Wong Abu Jahal orang kafir, nggak pernah syahadat. Lah justru orang Islam ini batal syahadatnya. Seibarat orang yang sholat buang angin, sama saja dengan orang yang tidak sholat walaupun dia sholat. Orang yang tidak sholat tidur ya, dengan orang yang sholat sambil sengaja buang angin, apa hukum sholatnya? Dianggap tidak sholat. Dianggap tidak sholat, dia telah batal sholatnya. Cuma mending tidak sholat, ya tidak gitu juga. Mending tidak sholat daripada sholat sambil buang angin. Tidak juga, ya mending sholat tapi punya wudu. Jelas ya ya. Jadi itu syubhat itu. Jadi tidak bisa kata dikafirkan, dimusyrikan orang Islam karena dia sudah Islam. Lah, sama kalau dia berbuat syirik besar, bukan syirik kecil, syirik besar. Nah, lalu wa innama judulnya apa ini? Judul baru ya? Lah, sudah waqallahu ta'ala. Judul baru. Coba antum baca. Ayo. Min? Ya. Di antara faedah terus. Nah, di antara faedah takriri atau min fawaidi takririllahi ta'ala litauhidi rububiyah gitu ya. Jadi artinya gini, di antara faedah
kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakrir tauhid rububiyah dalam Quran. Yani kenapa Allah menetapkan, menyebutkan tauhid rububiyah di dalam Quran. Padahal kan tujuan Nabi Rasul bukan mendakwahkan itu. Paham ya? Kenapa Allah sebut? Kalau Nabi Rasul enggak mendakwahkan itu, ngapain disebut-sebut? Nah, kesimpulannya para jamaah, untuk menegakkan hujjah. Artinya begini, ketika orang musyrik menetapkan Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, yakni mereka mengakui rububiyah Allah, kenapa dalam uluhiyah, dalam ibadah enggak menetapkan? Jadi seolah Allah ini menetapkan hujjah gitu loh. Makanya Allah takrir. Allah sebut tauhid rububiyah dalam Quran. Berarti tauhid rububiyah yang disebutkan Allah itu hanya sekedar pendalilan untuk menegakkan hujah kepada orang-orang musyrikin yang mereka tetapkan rububiyah Allah namun mereka ingkari uluhiyah Allah. Itu maksudnya. Berkata mu'allif di sini, wa inna ma qarara Allah taala hadha tauhid, sesungguhnya Allah menetapkan tauhid rububiyah ini li isbatihi wa ta'kidihi, untuk menetapkan dan untuk menegaskan saja, ya. Wal istidlal, dan juga untuk berhujjah, berdalil bihi, dengan tauhid rububiyah tersebut, ala wujubi tauhid fil uluhiyah, untuk menetapkan wajibnya tauhid uluhiyah. Maka antum catat sebuah kaidah. Tentang hubungan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Apa kaidahnya? Kalau bisa bahasa Arabnya catat ya. Tauhidur rububiyyati yastalzimu litauhidil uluhiyah. Kita bagi dua saja. Satu kaidahnya, tauhidur rububiyah mustalzimun, begitu tulisnya, mustalzimun litauhidi al-uluhiyah. Artinya tauhid rububiyah itu mengharuskan, menuntut, mewajibkan orang bertauhid apa? Uluhiyah. Sebaliknya sekarang, wa tauhidul uluhiyah dan tauhid uluhiyah. Nah, kalau tadi tauhid rububiyah mustalzim, kalau sekarang wa tauhidul uluhiyah mutadhamminun litauhidir rububiyah. Dan tauhid uluhiyah itu mengandung, mencakup tauhid apa? Uluhiyah. Artinya orang kalau sudah bertauhid uluhiyah pasti otomatis dia akan bertauhid. Tidak mungkin orang sudah bertauhid uluhiyah tapi rusak dalam rububiyah, tidak mungkin. Orang kalau sudah bertauhid dalam uluhiyah pasti dia akan bertauhid rububiyah secara otomatis. Tapi orang yang sudah bertauhid rububiyah seperti Abu Jahal belum tentu bertauhid uluhiyah. Maka orang yang sudah bertauhid rububiyah mengharuskan untuk bertauhid al-ibadah atau al-uluhiyah. Ini dia maksudnya. Makanya Allah menetapkan tauhid rububiyah dalam Quran lil istidlali bihi ala wujubi tauhid fil uluhiyah. Karena. Jadi kalau artinya karena, kalau idza artinya apabila. Kalau idzan artinya jika demikian. Jadi artinya karena, idza apabila, idzan jika demikian. Itu kan mirip. Kadang-kadang idzan itu nulisnya idza pakai tanwin. Kadang-kadang enggak ada tanwinnya, bingung dibaca idza nanti. Maka idzan artinya jika demikian, idza artinya apabila, dan id artinya karena atau ketika. Id itu ada dua maknanya. Id itu bisa ketika, bisa karena. Di sini id artinya karena. Anna tauhid rububiyah, karena tauhid rububiyah yastalzimu berkonsekuensi, mengharuskan, itu yastalzim. Alla yu'bad illallah. Konsekuensinya ya bertauhid uluhiyah, yaitu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini orang kalau sudah ngaku Allah yang menghidupkan, mematikan, menciptakan dan seterusnya, berarti konsekuensinya dia harus beribadah hanya kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang memberi rezeki, tapi ibadah ke Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul kan enggak memberi rezeki. Itu loh istilahnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
ya ayuhan nasu ubudu. Nah ini ikhwan, surah Al-Baqarah ayat 21 ini adalah ayat yang memiliki keajaiban. Apa ajaibnya ikhwan? Kalau kita membuka mushaf dari Al-Baqarah atau dari Al-Fatihah dibuka, tidak menemukan adanya perintah kecuali perintah itu diawali di surah Al-Baqarah ayat yang 21 ini. Antum baca dari Al-Fatihah serai terus, baca Al-Baqarah ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ayat 20, enggak ada yang namanya perintah di Quran. Baru mulai perintah ya di surah Al-Baqarah ayat berapa ini? 21. Berarti dari ayat 1 sampai 19 enggak ada perintah. Perintah dimulai di sini. Dan awal perintah apa jemaah? Tauhid. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu. Mana perintahnya? U'budu. Di sini pun para jemaah Allah berdalil dengan rububiyah untuk tauhid uluhiyah. Karena di sini Allah gabungkan Rabb, yakni rububiyah dengan uluhiyah, dengan makna Allah berdalil, beristidlal dengan tauhid rububiyah untuk bertauhid uluhiyah. Kata Allah apa? Wahai manusia, u'budu rabbakum. U'budu rabbakum. Sembahlah, tauhidkanlah itu kepada apa? Rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini perintah u'budu fi'il amar. Jadi ternyata sebelum ini enggak ada yang namanya perintah. Allah hanya berfirman tentang 3 sifat orang beriman, orang munafik, orang kafir. Ya, baru perintah pertama Allah tujukan dengan lafaz ya ayuhan nas. Jadi ketiga orang tadi. Orang munafik, orang kafir, orang mukmin tadi. Sebelum ayat ini. Yani beribadahlah kalian kepada Allah, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Taib. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, dzalikumullahu rabbukum lahul mulku. Ini sudah, ya. Yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian, lahul mulku. La ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Mana dasarnya di sini sebagai pendalilan terhadap pembahasan kita bahwa Allah menetapkan rububiyah untuk berdalil terhadap tauhid uluhiyah. Allahnya uluhiyah, rabbukumnya rububiyah. Di sini Allah tetapkan rububiyah. Gunanya untuk iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian. Yang ibadahlah ya Allah Rabb kalian yang lahul mulk, hanya miliknya lah kerajaan. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah. Ini tauhid uluhiyah. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Allah. Fa anna tusrafun, maka bagaimana kalian bisa dipalingkan? Taib. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman. Intinya para jemaah, penggabungan antara lafaz ibadah dengan lafaz Rabb, atau lafaz Allah dengan lafaz Rabb. Ya. Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait, dan beribadahlah, tauhidkanlah Allah terhadap Rabb yang memiliki Ka'bah ini. Jadi Allah sebut Rabb dengan Allah sebut ibadah. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Fadzakara ta'ala annahu wahdahu khaliquhum wa raziquhum wa hadza mimma la yashukuna fihi. Maka Allah menyebutkan bahwasanya Allah lah yang satu-satunya yang menciptakan, memberi rezeki, dan ini tidak diragukan lagi. Wa ja'ala dzalika hujjah, dan Allah jadikan hal itu sebagai hujjah alaihim, atas mereka, fi wujubi ikhlasil ibadah lahu wahdahu la syarikalah. Hujjah atas orang musyrik atas wajibnya untuk memurnikan dalam beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya. Jelas ya? Jadi itu tadi jawabannya. Kenapa kalau memang Nabi Rasul bukan mendakwakan rububiyah kok Allah sebut? Yaitu untuk menegakkan hujjah. Bukan untuk mengenalkan, bukan. Enggak dikenalkan, Allah pun mereka sudah kenal, istilahnya demikian. Fitrah mereka sudah ada. Ada zat yang menciptakan alam semesta. Itu maksudnya. Tidak harus diutus Nabi Muhammad pun mereka sudah kenal. Yang menciptakan, mengaku yang menciptakan, menghidupkan adalah Allah. Namun kenapa Allah sebutkan lagi? Bukan untuk mengenalkan, bukan, tapi untuk menegakkan hujjah. Baik. Ini surah An-Naml, kawan, panjang ya, dari mulai. Tapi intinya surat An-Naml ini pun menunjukkan digabungkannya, digandengkan oleh Allah tentang rububiyah guna
menegakkan hujjah agar orang-orang musyrikin mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya. Qulil hamdulillahi wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Katakan Muhammad, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, wassalamun ala ibadihi alladhina istafa, semoga keselamatan atas hambanya alladzina istafa yang telah dipilih. Perhatikan berjamaah, Allahu khairun amma yusyrikun. Sampai sini kita kaji. Kata Allah, perhatikan, Allahu, artinya apakah Allah khairun lebih baik amma yusyrikun, atau yang mereka sekutukan dari berhala-berhala atau wali-wali orang saleh yang telah mati, atau siapapun dari makhluk yang disembah-sembah selain Allah, apakah Allah lebih baik atau mereka orang-orang musyrik? Nah, atau mereka yang disekutukan selain Allah. Nah, di sini kita dapat faedah. Apa faedahnya jemaah? Faedahnya di sini adalah Allah dibandingkan dengan apa di sini? Khairun itu isim tafdil jemaah. Khairun itu isim tafdil. Jadi khairun itu asalnya khairun asalnya itu akhyaru, khair. Cuman untuk memudahkan akhirnya dibuang hamzah. Ini sudah berlaku dalam kaidah bahasa Arab, bahwa di dalam bahasa Arab hamzah itu dibuang terkadang dalam rangka tashilan untuk memudahkan dalam pengucapan. Seperti al-unasu. Al-unasu hamzahnya dibuang sehingga menjadi an-nas. Al-akhyaru, akhyaru hamzah dibuang sehingga menjadi khair. Demikian pula Allahu, hamzah dibuang, al-ilah itu asalnya dibuang hamzah menjadi Allah. Dan seterusnya, ini tidak masalah. Bismillahi dibuang hamzah menjadi bismillahi. Baik. Nah, jadi khairun tetap maknanya isim tafdil, lebih baik. Apakah Allah lebih baik? Di sini berarti membandingkan antara Allah dengan apa? Dengan apa jemaah? Dengan sesembahan selain Allah. Nah, masalahnya boleh tidak kita membandingkan seperti ini? Maka jawabannya, boleh membandingkan sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang tidak ada harganya. Namun dengan syarat dalam rangka at-tahaddi, dalam rangka menantang. Nah, di sini tantangan Allah. Ya. Adapun kalau tidak dalam rangka menantang, maka tidak boleh. Karena kalau tidak menantang itu adalah maknanya berarti bisa meremehkan atau bisa menghina. Jadi begini, mungkin antum bingung. Isim tafdil itu ada 3 fungsi ya. Membandingkan itu 3 fungsi. Satu, membandingkan itu tujuannya menghina. Contohnya apa? Contohnya pedang lebih tajam dari kayu. Pedang lebih tajam dari kayu. Ini penghinaan. Masa pedang disamakan dengan bukan disamakan, diunggulkan dengan apa? Kayu. Seperti mahasiswa S3 seorang doktor, calon doktor lebih cerdas daripada anak TK. Ini perbandingan untuk apa ini? Menghina jemaah. Menghina tuh masa sama anak TK. Jelas ya? Baik. Yang kedua, pembandingan ini yang tidak bermakna, tidak menghina ya, tidak pula untuk memuji. Contohnya, sesuatu dibandingkan dengan yang enggak ada hubungannya. Ya, seperti tembok tidak berbuat dolim. Nah, ini enggak ada pujian, enggak ada pula hinaan. Kenapa? Karena tembok enggak berbuat dolim. Kenapa berjamaah? Ya karena tembok enggak ada hubungan, tembok enggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau begini ikhwan, kaum yang lemah tidak berbuat dolim,
Ini pujian apa hinaan? Kaum yang lemah itu tidak berbuat zalim. Pujian apa hinaan? Masa dia tidak berbuat zalim karena apa? Karena lemah. Jelas. Tapi beda dengan orang yang perkasa itu tidak berbuat zalim. Ini pujian bukan? Pujian. Tembok tidak berbuat zalim, pujian bukan? Bukan, karena nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan para jemaah. Maka kalau disebutkan Allah tidak berbuat zalim, ya, Allah tidak berbuat zalim, ini pujian. Karena Allah berkuasa untuk menganiaya, namun Allah tidak melakukan. Nah kemudian sekarang pembahasan isim tafdil tadi. Di dalam Quran ada isim tafdil. Bolehkah itu disematkan kepada Allah? Boleh kalau dalam rangka untuk dalam rangka untuk apa jemaah? Untuk menantang. Seperti ini, apakah Allah lebih baik, ya, atau orang-orang yang disekutukan atau makhluk yang disekutukan? Maka ini adalah dalam rangka untuk menantang, ini boleh dikatakan demikian. Tapi jangan sampai diunggulkan namun dalam rangka menghina. Ini bukan dalam rangka menghina, karena memang Allah SWT dalam rangka konteksnya dalam kalimat menantang di sini. Beda dengan tadi ya, pedang lebih tajam dari kayu, itu penghinaan. Demikian pula kalau dikatakan mahasiswa lebih cerdas daripada anak TK, ini penghinaan kepada mahasiswa. Kok bisa dibandingkan dengan anak TK? Nah di sini bukan berarti penghinaan ketika Allah diunggulkan daripada sesembahan-sembahan selain Allah. Karena konteksnya konteks apa? Konteks tantangan di sini. Makanya Allah mengatakan lagi, amman khalaqas samawati wal ard. Apakah siapa yang menciptakan langit bumi, wa anzala lakum minas sama'i ma'an, terus yang menurunkan kepada kalian dari langit air, fa ambatna bihi, lalu kami tumbuhkan dengan sebab air hadaiqa, kebun-kebun, zata bahjatin, ya, yang memiliki pemandangan yang indah, makana lakum an tumbitu syajaraha, kalian tidak yang menumbuhkan pohonnya. Lalu ailahun ma'allah. Nah, Allah tantang, apakah ada ilah ma'allah, bersama Allah? Artinya ketika Allah menyebutkan penciptaan, lalu Allah sebutkan ailahun, apakah ada sesembahan? Apakah ada sesembahan yang diibadahi selain Allah? Artinya Allah berdalil dengan tauhid rububiyah atau dengan rububiyah untuk menetapkan tauhid al-uluhiyah. Balhum qaumun ya'dilun, bahkan mereka kaum yang ya'dilun, yang menyimpang. Kemudian Allah mengatakan lagi, aman jalal arda qararan wa ja'alna khalalaha anharan wa ja'alna laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajizan. Ini semua bentuk-bentuk apa? Penciptaan. Ini semua penetapan rububiyah Allah. Apakah Allah menjadikan bumi, atau siapa yang menjadikan bumi qararan, menjadi tempat tinggal, wa ja'ala khalalaha, dan celah-celah bumi itu anharan, sungai-sungai, wa ja'ala laha rawasiya, dan Allah Allah tegakkan, jadikan, ya, di bumi tersebut gunung-gunung, wa ja'ala bainal bahraini hajizan, Allah jadikan antara dua laut hajizan, ada pembatasnya. Lalu Allah sebut ailahun ma'allah, apakah ada sesembahan yang diibadahi selain Allah atau bersama Allah? Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan atau namun keadaan mereka tidak mengetahui. Ini semua dalil yang menunjukkan bahwa Allah berhujjah dengan rububiyah untuk menetapkan, mewajibkan kepada makhluk, kepada hamba bertauhid uluhiyah. Ama yujibul muttarra, siapa yang mendatangkan muttar, apa muttar? Kemudaratan, ya, atau siapa yang mujibu, siapa yang memenuhi doa, gitu ya. Orang yang dalam kesulitan, idza da'ahu ketika dia berdoa, wa yakshifus su, dan yang menghilangkan, menyingkap kesulitan, kesusahan, wa yaj'alakum khulafa'al ard, dan yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi. Ailahun ma'allah, Allah tutup, ailahun ma'allah qalilan ma tadakkarun, apakah ada sembahan bersama Allah? Qalilan ma tadakkarun. Tentu ini pertanyaan yang jawabannya tidak ada. Ini istifham. Istifham ini pertanyaan inkari, untuk diingkari.
Jawabannya ya tidak ada gitu. Ilahun ma'allah, al-jawab tidak ada. Qalilan ma tadhakkarun. Baik. Aman yahdikum, siapa yang memberi kalian petunjuk fi dhulumat, atau yang memberi petunjuk pada kegelapan, al-barri daratan wal bahri dan lautan. Maksudnya apa? Dengan bulan atau dengan bintang-bintang. Jadi bintang itu petunjuk bagi musafir dalam kegelapan di daratan, di lautan. Wa mayursilur riyah, dan siapa yang mengutus angin, busyra baina yaday rahmatin, sebagai bentuk kabar gembira akan turunnya rahmat, ini hujan. Maka hujan Allah sebut rahmat dalam ayat ini jemaah. Jadi hujan itu jangan dicela karena dia rahmat Allah. Hatta tukang es yang dodolan es ketika hujan jangan mencela. Aduh sialan hujan meneh. Gak boleh, karena walaupun mungkin esnya jadi tidak laku gara-gara hujan, tapi tidak boleh mencela gitu loh. Karena hujan itu bagaimanapun rahmat. Bahkan setiap muslim kalau turun hujan harus senang, harus gembira turun hujan. Bahkan air hujan itu barokah, bisa untuk ruqyah itu, air hujan itu berkah. Maka Nabi kalau ada hujan itu langsung dibuka bajunya untuk supaya tubuh beliau kena. Maka hujan-hujanan itu kalau bisa antum bagus, hujan-hujanan ya. Sambil doa digena. Jadi doa yang mustajab itu ketika hujan itu turun di bawah, yakni cucuran air hujan itu mustajab doa. Coba antum praktekkan hujan, masya Allah, bukan waduh meneh hujan meneh, malah bersyukur. Allah sebut rahmat dia, lalu Allah sebut ailahun ma'allah. Maka para salaf dahulu jemaah, Syekh Utsaimin mengatakan para salaf dahulu itu kalau hujan turun dikeluarkannya benda-benda agar dapat rahmat barokah dari turunnya hujan, dibasahinya. Tapi yang pantas dibasahi, kalau kasur ya jangan. Sepeda motor antum hujankan ya. Bukan malah wah hujan rek segala ojo carna hujan ndak rusak loh. Tapi nek kasur yo ambil antum lagi jemur kasur hujan ya ambil ya. Jadi para salaf demikian. Jadi kena hujan alhamdulillah, doa Allahumma shayban nafi'an ya. Taib. Mana tadi? Ayat Allah, taib qalilan ma tadhakkarun. Taib ayat Allah, ta'ala Allahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah atas apa yang mereka sekutukan. Ta'ala Allah. Nah, ini menunjukkan sifat ketinggian Allah, sifat al-ulu. Nah, saya kira cukup insyaallah. Nanti kita lanjut tentang pembahasan masih di poin ini ya. Atau kita selesaikan sampai masuk judul. Baik. Fa fi hadhil ayati kulliha, maka pada ayat-ayat semua tadi ya, yunkiru ta'ala 'alal musyrikina, Allah mengingkari atas orang-orang musyrikin, alladzina yukiruna bi annahu ta'ala wahdahu huwa khaliqus samawat, yaitu orang-orang musyrikin yang menetapkan Allah Ta'ala itu satu-satunya zat yang menciptakan langit bumi, wa ana wahdahu an-nafi'u wad-daru, bahwasanya satu-satunya Allah yang mendatangkan manfaat menolak mudarat, bi anna hadzal iqrar lahum lam yanfa'hum. Allah mengingkari orang musyrik bahwasanya penetapan mereka terhadap rububiyah Allah tersebut tidak bermanfaat sama sekali. Kenapa? Ij'alu ma'allahi ilahan akhar, karena mereka menjadikan sesembahan Allah dari makhluk ada, mereka menjadikan sembahan selain Allah dalam beribadah. Yad'unahu, mereka berdoa kepada Allah, kama yad'u, mereka berdoa kepada makhluk tersebut kama yad'una Allah, sebagaimana mereka berdoa kepada Allah. Wa hadza ainu tanakud, maka ini adalah sejelas-jelasnya tanakud, kontradiksi ya. Ini kontradiksi yang amat nyata, al-mukhalif lisyar'i wal akal, yang menyelisih syariat juga menyelisih akal. Secara akal tidak masuk akal. Masa menetapkan Allah yang menghidupkan, menciptakan, memberi rezeki, tapi nyembah kepada yang lain. Seperti kita punya majikan, kita nerima gaji dari majikan tapi kerja ke tetangganya majikan. Ini kan tidak benar. Majikan kita adalah Allah istilahnya. Maka kita ya mendapat gaji dari Allah, kerja untuk menghususkan kita beribadah kepada Allah. Demikian. Baik, kemudian berjamaah, man tafarrada bi jami'i hadhihi tasarrufati minal khalqi war rizqi, karena
Siapa yang mengesahkan terhadap seluruh dari perbuatan-perbuatan ini, dari menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, fahaqqun, maka berhak dia untuk an yufrada, untuk mengesahkan pula bi jami' anwa'it ta'at, di dalam seluruh ketaatan. Walihada ankara ta'ala alaihim biqaulih, oleh karena itu Allah mengingkari penetapan orang musyrik terhadap rububiyah ini dengan firman-Nya ailahun ma'allah. Allah tutupkan ayat dengan itu. Apakah ada sesembahan selain Allah? Gitu. Jawabannya enggak ada. Kalau gitu kenapa engkau syirik sementara engkau tauhidkan Allah dalam rububiyah? Taib, walam yakul ta'ala, dan Allah Ta'ala tidak mengatakan khaliqun ma'allah, apakah ada pencipta selain Allah? Tidak, Allah sebut itu karena li'annahum la yunazzi'una fi hadza, karena orang musyrik tidak menolak, tidak membantah dalam hal rububiyah, dalam hal menciptakan alam semesta, yaitu Allah. Ya, jelas ya, mudah-mudahan paham nih. Jadi ternyata tauhid rububiyah yang disandang oleh orang musyrikin tidak manfaat sama sekali. Sama halnya tadi kalau ada orang kafir masuk Islam lalu menetapkan rububiyah, ya tidak bermanfaat. Belum dianggap Islam dia. Harus dia bersyahadat tauhid ibadah. Maka mana asyhadu an la ilaha illallah, bukan aku bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, salah itu. Tapi la ma'budu bihaqqin, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan. Kemudian ikhwan, terkait tadi ya masalah beberapa kesalahan orang yang salat berjamaah. Di antara kesalahan makmum, bagi yang masbuk itu dia bersegera bangkit menyempurnakan rakaat yang tertinggal, ya masbuk kan? Itu ketika imam salam baru ke salam yang pertama di arah kanan, enggak menunggu dulu selesai salam yang keberapa? Yang kedua. Memang ada khilaf ulama, namun lebih selamat dan keluar dari khilafiyah perselisihan para ulama, jangan dulu bangkit antum kalau masbuk sampai imam selesai salam yang kedua ke kiri. Memang khilaf ya, saya katakan, tapi lebih selamat pendapat yang benar, yang lebih kuat, yang lebih selamat pendapat yang mengatakan rukun salat adalah bukan satu salam tapi dua salam, ke kanan ke kiri, itu rukun salat. Memang ada ulama yang mengatakan satu ke kanan itu sudah sah. Artinya kalau ada orang sedang salat lalu dia salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, lalu kentut, perut, belum ke kiri, belum, assalamualaikum warahmatullah, perut. Menurut madhab yang pertama, sholatnya sah. Kenapa? Karena rukun sholat salamnya yang satu kali. Namun lebih hati-hati, sholatnya tidak sah, harus diulang dia. Tahan yang kedua, wassalamualaikum warahmatullah, perut, baru sah. Jelas ya, ya? Demikian pula yang masbuk, lebih selamat tunggu sampai salam yang kedua. Kan banyak tuh, baru imam assalamualaikum langsung dia bangkit. Jangan, tunggu. Ini kesalahan makmum yang banyak. Ya, insya Allah kita lanjut nanti pada pembahasan fikih. Terus tadi masalah menjawab iqamah, itu jawab iqamah. Ya. Termasuk makanya ikhwan, Nabi menyebut iqamah itu adzan, termasuk juga tentang adzan yang awal yang pakai as-salatu khairun minan naum. Itu adzan yang mana yang pakai itu? Di zaman Nabi memang ada adzan sebelum waktu sholat subuh, sebelum waktu sholat subuh, dan itu Bilal yang adzannya. Baru nanti Ibnu Ummi Maktum adzan ketika masuk waktu sholat subuh. Nah, yang pakai as-salatu khairun minan naum yang mana jemaah sekalian? Perhatikan dalam hadis saya disebut adzan yang awal. Namun mana awal yang dimaksud? Mana awal yang dimaksud? Karena dalam hadis yang pakai as-salatu adalah di adzan subuh. Di adzan subuh yang awal. Mana adzan subuh yang awal? Adzannya Bilal sebelum waktu subuh masuk, sebelum terbit fajar, itu adzan. Itu adzan gunanya bukan untuk sholat. Adzannya Bilal bukan untuk sholat, tapi untuk apa? Untuk membangunkan orang dan untuk mengingatkan orang yang sedang sholat malam bahwa ini sudah dekat waktu subuh. Makanya waktunya nggak jauh jemaah. Seolah-olah diibaratkan
Bilal turun dari menara, Ibnu Umar pun naik lagi ke menara untuk adzan. Ini tidak jauh waktunya. Dan itu bukan untuk salat. Beda dengan adzannya subuh, itu adzan fajar, adzan untuk ngajak apa? Ngajak salat, menetapkan datangnya waktu salat. Dan kata Nabi dalam hadis Abu Mahdurah, pakai as-salatu khairun minan naum. Berarti jamaah, yang pakai as-salatu khairun minan naum itu adalah maksud Nabi adzan awal itu adalah adzan salat subuh, bukan adzan sebelum subuh. Ini pendapat yang kuat. Adzan subuh, as-salatu khairun minan naum. Lalu kenapa disebut adzan awal? Karena adzan tsani, adzan keduanya apa? Iqamah. Jadi maksud Nabi adzan awal bukan adzan sebelum salat subuh, tapi adzan subuh itu adzan awal, dan adzan keduanya adzan iqamah maksudnya. Baina kulli adzanain. Berarti adzannya Bilal di awal tidak pakai as-salatu khairun minan naum. Biasa saja kalau mau adzan. Ya, memang ini khilafiyah. Namun yang roji itu dia pendapat. Ya. Dan ini dibahas dalam kitab-kitab fikih para jemaah. Demikian Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.